Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raden Adrian Rawi Prasetyo di praktikum Sistem Operasi Mikroprosesor semester genap. Di pertemuan pertama ini modul 1 yaitu kita kembali lagi di pemrograman Arduino dasar. Nah, yang pertama tujuan dari praktikum ini yaitu seperti yang terlihat di modul, praktikan mampu melakukan pemrograman dasar, mengidentifikasi masalah pemrograman dasar, mengerti mengapa RTOS dibutuhkan pada pemrograman microcontroller. Nah, di sini kita akan mencoba apa itu RTOS, yang kepanjangannya itu Real Time Operating System. Nah, di situ ada kata-kata operating system yang berarti sistem operasi ya. Nah, sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak yang paling penting untuk menjalankan komputer. Fungsinya itu mengelola memori komputer dan proses-proses yang berjalan di komputer. Nah, di sini bisa kita garis bawahi proses-proses yang berjalan di komputer. Jadi, prosesnya itu tidak cuma satu. Jadi, ada beberapa proses yang berjalan secara bersamaan. Seperti di saat saya merecord video ini, saya membuka program Chrome dan program record screen recorder, ataupun ini saya membuka program-program Arduino dan yang lain. Nah, di sini semua aplikasi ini berjalan secara bersamaan. Nah, di situ bisa direalisasikan dengan sebuah sistem operasi, yaitu di sini saya menggunakan operasi Windows. Nah, sebelum kita terlalu dalam menjelaskan ke sistem operasi, mari kita kembali lagi ke Arduino. Nah, di sini ada percobaan pertama, yaitu di sini saya ada uh, sebuah tujuan ya. Tujuannya itu yaitu untuk menyalakan LED yang blink atau hidup mati atau kedip ya, bersamaan dengan pembacaan sensor uh, sinyal analog potensiometer di pin A0. Nah, untuk blinknya itu saya ingin dia itu kedip setiap setengah detik. Berarti ini ya, delay 500. Lalu untuk pembacaan sensor analog saya inginnya itu setiap 0,1 detik. Nah, kalau seperti itu kan, kalau kita, jadi ada beberapa algoritma yang bisa kita lakukan. Nah, di sini kita mencoba pakai script ini. LED-nya kita di pin 12. Lalu ini variabel untuk menyimpan data pembacaan dari analog read. Nah, lalu untuk pin mode, seperti biasa, karena LED itu sebuah output, maka kita pindah mode pinnya itu sebagai output. Nah, lalu di sini ada script LED kedip setengah detik. Lalu di sini ada script pembacaan sinyal analog dari potensio selama 0,1 detik. Nah, baik, untuk wiringnya seperti ini. Nah, jadi di sini tuh ada LED dengan resistor limit current LED. Lalu di sini ada potensio. Untuk wiringnya tidak begitu rumit. Jadi untuk yang putih ini, dia ini nyambung ground, lalu kena resistor limit current. Lalu ini LED-nya. Jadi yang katoda dia kena limit current ya. Terus lalu yang anodanya dia kena ke pin 12. Berarti dia aktif high. Lalu untuk potensio seperti biasa, bagian sisi kanan kiri ini dia itu sumber, bisa VCC bisa ground, itu bisa kalian balik. Yang tengah itu data. Nah, yang data itu aku sambungin ke pin A0. Oke. Nah, lalu kita sambungkan dulu kabelnya. Nah, lalu kita upload. Mohon maaf.
Oke, udah done uploading. Nah, jadi nanti bisa kita harapkan LED-nya itu dia blink selama setengah detik ya. Nah, tapi kan setengah detik kita masih belum tahu ya. Maksudnya itu kecepatan setengah detik itu kayak kayak gimana ya. Kita ibaratkan yang di kanan itu dia tuh blink selama setengah detik, walaupun kita masih belum tahu dia tuh setengah detik atau tidak. Nah, tapi untuk di serial monitor berarti dia tuh pembacaannya harusnya itu selama 100 milisecond atau 0,1 detik. Tapi jika kita lihat, kita putar ya. Nah, bisa dilihat itu dia itu update nilainya itu seperti hampir seperti kedipan dari LED-nya itu. Jadi dia itu kan kalau LED kan kita harapkan kan dia berkedip selama setengah detik, sedangkan yang analog itu kan pembacaannya selama 0,1 detik. Jadi harusnya dia lebih cepat kan untuk yang analog. Nah, di sini adalah salah satu kekurangan dari eh, metode microcontroller tersebut, yaitu di sini yang bisa kita sebut itu super loop. Nah, super loop di sini itu dia itu nggak bisa menjalankan bukannya nggak bisa ya, dia itu menjalankan programnya itu baris demi baris. Jadi dia itu menjalankan blink dulu, ya kan? Kan dari baris 10 dia menjalankan delay, baris 12 bisa menjalankan delay, lalu baru dia membaca nilai analog. Jadi nilai analog ini dibaca selama 1,1 detik pembacaan sinyal analog itu. Padahal kita inginnya itu pembacaan sinyal analog itu selama 0,1 detik. Nah, di situ salah satu kita nemu ya salah satu uh, kekurangan dari sistem microcontroller di sini. Nah, terus lalu kita ke percobaan kedua. Jadi percobaan satu seperti ini. Nah, lalu kita ke percobaan kedua. Oke, sekarang kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu di sini tuh kita memakai sebuah if. Nah, jadi di sini untuk algoritmanya di sini eh, jadi kan untuk tujuan utamanya itu kan masih kita membaca analog read itu selama 0,1 detik, lalu LED blinknya itu selama setengah detik atau 0,5. Nah, di sini algoritmanya yaitu eh, di setiap perulangan dia itu ada delay 0,1 detik untuk menuju perulangan selanjutnya. Nah, lalu di sini ada variable count. Jadi di sini ya ada pendeklarasian variabel LED di pin 12, variabel analog untuk menyimpan nilai pembacaan analog, lalu ada count. Count di sini itu nanti untuk penambahannya ya, untuk counternya. Lalu di sini ada int state. State itu untuk kondisi LED-nya. Berarti di sini low ya. Berarti nanti kondisi awal dia itu mati atau low. Nah, lalu di sini delay 0,1 detik con plus plus. Berarti di sini yang tadi nilainya 0, con itu bernilai 1. Nah, di if sini con ini nilainya kan di if sini syaratnya con itu harus nilainya 5 kan, biar script di dalam kurung kurawal if ini tereksekusi. Nah, tapi di sini connya masih 1. Nah, berarti script if di sini itu dia bisa di skip. Nah, lalu menyalakan state-nya. Tapi ingat state-nya itu masih yang awal itu dia itu masih low. Berarti kondisi awal LED-nya masih 0, masih low, dan dia membaca nilai analog. Nah, lalu jadi di sini dia tuh bisa mendekati
pembacaan analog 0,1 second, tetapi ingat dia itu setiap delay itu masih terkena seperintah eksekusi seperti con plus plus ini, lalu digital write. Nah, nanti selama kan kalau LED kan blinknya kan setiap 0,5, berarti kan setiap 5 kali perulangan nanti kan LED-nya nanti dia jika low menjadi high ya kan. Nah, jika dia kondisinya high berarti dia low. Jadi kayak seperti kedip. Nah, tapi di sini tuh masih ada uh, beberapa script yang membuat timing dari waktu setiap program itu tidak sesuai, walaupun kita tidak terasa. Nah, mungkin bisa kita praktekkan. Nah, udah done uploading. Nah, bisa dilihat itu kedipnya masih itu ya, masih agak lebih cepat ya, karena ini benar-benar uh, blinknya itu tidak uh, bersamaan dengan pembacaan sensor analog. Maksudnya delaynya tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini. Saya pause ya. Jadi pembacaan analog itu berarti setiap analognya kan lebih cepat ya pembacaannya. Nah, jadi ini bisa kita lihat bahwa ini pembacaannya hampir setiap 0,1 detik, dan nanti setiap pembacaan kelima nanti LED-nya baru berubah kondisi. Kan kedip itu kan dari kondisi high ke low, low ke high. Nah, kayak gitu. Nah, tapi di sini kita masih harus memakai sebuah perintah if. Seperti itu. Jadi emang bisa di Superloop itu kita bisa memakai bisa menggabungkan beberapa saya bilang task ya, kayak beberapa tugas. Seperti ini tugasnya itu LED blink dan pembacaan sensor analog. Nah, tetapi kita harus nggak segampang kita hanya menjalankan satu tugas. Kan kalau satu tugas kan LED blink kan cuman digital write high sama low kan. Dan analog read kan cuman serial ini. Nah, itu kan sangat mudah. Tapi kalau kita menggabungkan, kita harus membuat algoritma ya, yang seperti ini yang bisa mengakali dari super loop itu sendiri. Nah, lalu kita mencoba pindah ke percobaan ketiga. Nah, di sini di percobaan ketiga kita akan mengenal sebuah fungsi. Jadi di sini pengenalan dari sebuah fungsi. Jadi ini sudah pembahasannya kan yang tadi sudah bisa sudah bisa diselesaikan ya, walaupun belum begitu sempurna tapi sudah diselesaikan permasalahan penggabungan task. Nah, lalu kita lanjut ke percobaan ketiga, yaitu pemanggilan suatu fungsi pada Arduino. Nah, di sini aku pindah ke display screen aja. Oke, untuk percobaan ketiga di sini saya ganti ya. Jadi untuk LED-nya mengikuti rangkaian sebelumnya, dia itu di pin 12. Lalu di sini ada LED PWM. LED PWM yang seperti kalian tahu di antarmuka itu, dia itu LED yang nantinya itu memakai PWM. Jadi bisa redup, bisa terang. Jadi keterangannya itu bisa variabel. Nah, di sini di void loop. Jadi kan di sini ada void setup, ada void loop. Nah, jadi di sini permasalahan yang saya buat atau program yang saya buat itu algoritmanya yaitu dengan satu buah potensio. Jadi di sini bisa kita back lagi ke screen. Nah, di sini dengan satu potensio dia itu nanti mengendalikan dua LED.
Nah, jadi di sini, nah LED yang BWM itu nanti dia redup, dari mati redup, lah hingga nilai setengahnya, nanti LED yang satunya itu bakal nyala. Dia nyala terus sampai LED yang di sini itu menyala hingga terang. Jadi algoritmanya seperti itu. Nah, di sini eh, di void loop ini hanya sangat sedikit, scriptnya hanya 3 baris. Itu dikarenakan saya memakai fungsi. Nah, fungsi di sini itu eh, bisa seperti eh, di kode blok. Jadi kode blok ataupun MATLAB itu kita membuat rumus atau script yang apa namanya untuk memproses suatu rumus atau suatu tugas yang dimana itu nanti script tersebut itu kita kasih ke suatu tempat tersendiri yang nantinya itu bisa kita panggil kembali ke suatu program utamanya itu. Jadi seperti void loop ini yang program utamanya ya, karena void loop itu kan dia Arduino kan terus berulang di sini. Nah, jadi di sini aku ada variabel di dalam void loop, pembuatan variabel di dalam void loop yaitu persen potensio. Nah, di sini nilai dari persen potensio adalah nilai dari fungsi. Kalau seperti ini dia namanya fungsi ya. Jadi kalau kalau ini kayak namanya itu dia kayak buat sendiri, jadi kan ADC ke persen kan nggak mungkin kan, kayak kayak pin mode kan jelas mereka dari library Arduino-nya langsung ya. Ini juga termasuk suatu fungsi sih, tapi uh, kayak serial begin itu aslinya dia juga memanggil suatu fungsi. Nah, pin mode juga aslinya juga kita memanggil suatu fungsi. Nah, tapi di sini kita buat fungsi sendiri. Nah, di sini itu yaitu ADC ke persen, fungsi ADC ke persen. Berarti nanti habis program mengeksekusi baris ke-12 dia akan lompat ke fungsi ADC ke persen. Nah, ini saya ada suatu mungkin materi baru ya. Ini yaitu INT ADC ke persen. Jadi kan kalau fungsi kan biasanya kan void kan void setup, void loop ya kan. Nah, ini di sini saya pakai INT. Kenapa begitu? Nah, karena di sini itu saya pakai sama dengan ya. Berarti dari fungsi yang ingin saya jalankan itu tuh aku ingin fungsinya itu menghasilkan sebuah nilai, ya kan? Jadi kalau seperti ini kan juga fungsi ya, persen PWM. Nah, ini kan dia hanya kayak mengeksekusi ya, memanggil fungsi itu, tapi dia nggak membalikan suatu nilai. Nah, kalau untuk yang persen potensio itu kan berarti dia sama dengan fungsi ADC ke persen. Berarti fungsi ADC ke persen ini dia harus menghasilkan suatu nilai. Nah, kalau kita pakai void, dia itu hanya memproses suatu apa namanya ya? Hanya memproses script di dalam fungsi ini. Jadi kalau fungsi ini ingin mengembalikan nilai, dia tuh kalau pakai void dia tuh nggak bisa. Nah, untuk referensinya bisa kalian lihat di website Arduino CC sendiri. Nah, di sini tuh bahasa Inggris ya tapi. Nah, di sini tuh void if nothing is returned. Nah, kalau kalian inginnya itu habis fungsi ini selesai dijalankan bisa menghasilkan suatu nilai, berarti kita harus pakai selain void. Bisa kita pakai int, bisa pakai float, bisa pakai bool atau long. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini kita pakai int ya. Nah, di sini saya membuat variabel khusus di fungsi ini. Jadi variabel persen di sini kalau saya buat, kan kalau kita mendeklarasikan dua variabel yang sama kan ada error. Nah, tapi itu jika dalam suatu fungsi.
variabel itu sama jika dalam satu fungsi itu error. Nah, kalau dia itu berbeda fungsi, berarti dia masih bisa. Nah, kalau di sini aku int persen, semisal di sini nanti aku kasih int persen lagi, dia itu nanti nggak bakal apa ya, terjadi suatu kesalahan, karena variabel persen di void loop ini berbeda dengan variabel persen di fungsi adc ke persen ini. Tapi itu lebih tergantung ke nanti kayak seperti apa namanya, kayak budaya pemrogrammingnya, yang dimana kalau misal di sini ada variabel yang sama nanti kita bingung ini tuh yang mana. Nah, jadi lebih baik menghindari variabel yang dia itu namanya sama walaupun ini bisa seperti itu. Dan lalu ada int nilai yang dimana dia itu analog read. Jadi kita membaca nilai analog ya, itu dimasukkan ke nilai. Nah, nanti persen tersebut itu mengubah kan analog read kan dia ADC ya, yang nilainya 0 sampai 1023. Nah, ini di mapping, jadi kayak di scaling itu dari 0 sampai 1023 diubah, yang nolnya itu tetap 0 tapi nilai maksimumnya dia menjadi 100, yang dimana 100 itu kan nilai persen ya, persen itu kan per 100. Nah, lalu di sini tuh return dari variabel persen. Nah, jadi nanti si ADC ini habis return, dan nanti itu nilai dari persennya itu nanti bisa masuk ke variabel persen potensio ini. Jadi misal ya, kita baca nih 1023 di potensionya, jadi kan maksimal ya. Nah, kan berarti kan kalau udah di mapping di variabel persen ini nanti nilainya berubah jadi 100 ya kan. Nah, 100 kita return, berarti habis return kan berarti keluar kan ini selesai juga selesai sudah fungsi ini. Nah, berarti balik lagi ke void loop. Nah, tapi di sini kan ada return. Nah, berarti nilai dari fungsi ini itu dia itu ada, yaitu nilainya itu ya variabel persen ini, yang dimana tadi variabel persen nilainya itu 100. Nah, berarti ini sama aja menghasilkan nilai 100, atau sama aja persen gitulah, persen yang di dalam variabel ini. Nah, berarti nanti persen potensio dia itu nilainya 100 tergantung variabel ini. Nah, udah tuh, berarti kita punya persen potensio itu nilainya mapping dari nilai analog read A0. Nah, lalu persen potensionya ini ada lagi fungsi kedua, yaitu void persen PWM. Kita ngubah dari persen ke nilai PWM ya. Nah, kita masukin persen potensio. Jadi ini yang di dalam kurung ini yaitu variabel yang masuk ke fungsinya. Jadi kalau ini kan berarti kalau dalam kurung seperti ini berarti nggak ada yang masuk kan, nggak ada yang masuk dari pemanggilannya itu. Jadi kalau kayak gini ada variabel yang masuk, hanya satu jenis variabel. Kalau mau dua variabel yang masuk ya kita tinggal pakai koma terus variabel lainnya. Seperti itu. Mungkin untuk contohnya bisa dilihat di CC ini ada. Nah, jadi ini parameter yang diloloskan ke fungsi yang kita panggil. Nah, berarti ini ada dua variabel yang diloloskan kalau seperti ini. Ya, jadi seperti ini nantinya. I, J. Nah, di sini harus kita deklarasikan lagi itu di fungsinya itu kan, fungsi itu kan kalau di sini persen potensio kan ini kan variabelnya masih di void loop ya kan. Ini kan yang diloloskan itu nilai dari persen potensionya, bukan persen potensio, bukan variabel persen potensio, tapi yang dimasukkan ke fungsi persen PWM itu nilainya. Berarti kalau ini 100 ya yang dimasukin nilai 100. 100 ini bakal masuk ke fungsinya ini, bukan variabelnya. Nah, berarti di fungsi persen PWM ini kita harus deklarasikan lagi 100 itu sebagai apa. Nah, di sini berarti nanti 100-nya itu sebagai
integer ya, terus variabelnya kita buat baru lagi. Nah, yaitu di sini persen. Nah, PWM terus berarti kita buat variabel baru di fungsi ini, namanya fungsi variabelnya itu PWM. Nah, PWM itu juga sama, dia itu mapping dari persen scaling ya, jadi diubah yang minimumnya dia 00 sama, tapi yang variabel persen kan maksimumnya 100 lah, diubah lagi ke 255, yaitu nilai dari PWM Arduino. Nah, lalu udah analog write, jadi kayak kita buat terang redup, lalu di sini ada permisalan. Jika lebih dari 50% LED-nya high, kalau kurang dari 50% LED-nya low. Seperti itu. Nah, berarti kalau kayak gini, berarti ini udah mentok ya, udah nggak bisa putar lagi. Kalau ini tak putar, nah dia akan mati. Nah, akan semakin redup. Nah, mungkin untuk intensitas keterangannya mungkin nggak kelihatan ya, tapi seperti itu. Nah, oke, jadi itu untuk percobaan ketiga. Sekarang kita kembali lagi ke percobaan keempat. Nah, di sini percobaan keempat itu kita memakai interrupt. Jadi interrupt itu dia itu di super loop, ya kan? Di super loop kan dia kan terus-terusan nih. Mungkin ini ya, terus-terusan. Jadi kalau kalau kita ngejalanin ini, jalan habis itu ini, habis itu ini, habis itu ini, dan selanjutnya pasti 16 dia balik lagi ke 10. Nah, kalau ada interrupt, dia itu bisa menginterupsi fungsi utama. Jadi kan utamanya itu kan loop kan, dia mengulang-ulang terus di loop ini. Nah, kalau ada interrupt berarti dia itu kayak misal program ini baru menjalankan di sebelah sini, tiba-tiba ada interrupt masuk. Nah, berarti nanti dia bakal jalanin interrupt itu dulu. Nah, itu seperti apa? Mungkin ku jelaskan lewat blok diagram. Nah, jadi untuk interrupt itu seperti ini. Nah, jadi kan ada instruksi ya. Jadi mungkin bisa diibaratkan itu baris ya. Instruksi 1, 2, 3, 4. Nah, tiba-tiba ada interrupt tuh. Ada interrupt terjadi. Nah, makanya program itu nggak langsung menjalankan baris 14, tapi dia menjalankan instruksi dari si interrupt itu sendiri. Nah, interrupt itu kayak gimana tuh bentuknya ya? Seperti ini. Jadi dia itu kayak gini. Jadi di sini interrupt kita pakainya hardware interrupt ya. Jadi interrupt itu bisa interrupt hardware, bisa interrupt software. Nah, kita yang masih mengenalinya itu untuk interrupt hardware dulu. Dan di sini LED pin di 12. Nah, lalu interrupt pin. Berarti ini sebagai input ya, itu pin 2. Kenapa kok di pin 2? Interrupt itu hanya untuk Arduino Uno. Jadi setiap Arduino itu beda-beda. Kalian bisa lihat di sini di webnya Arduino, namanya attach interrupt, atau kalian search saja keywordnya di Google itu Arduino interrupt. Nah, di sini pinnya itu pin untuk interrupt. Jadi kayak dia itu pin spesial untuk nano, uno, mini, dan 328B, 328P, 328 isinya itu dia hanya di pin 2, 3. Di pin digital ya, pin digital 2 dan 3. Nah, berarti di sini aku milihnya 2. Nah, lalu di sini output ya LED. Lalu untuk interrupt pin kan berarti input tapi pull up. Berarti nanti buttonnya itu dia nyambung ground. Salah satu sisi dia nyambung ke pin 2, salah satu sisi dia nyambung ground. Kalau nggak ditekan berarti dia itu 0. Kalau nggak ditekan dia itu 1 nilainya. Kalau ditekan dia nilainya 0. Nah, lalu attach interrupt itu ini. Fungsi interruptnya itu kayak gini.
Nah, di sini itu berarti interrupin blink. Blink itu berarti fungsinya yang dijalanin. Jadi yang di sini itu kan itu ya interrupt instructionnya, yaitu ini blink void. Jadi kayak kita manggil fungsi. Nah, jadi kayak di sini itu sama aja, mana ya, percobaan ketiga. Nah, di sini tuh fungsinya itu ya kayak gini, fungsi-fungsi. Jadi manggil fungsi itu interrupt kayak gitu. Jadi fungsi yang dipanggil itu namanya blink. Nah, itu fungsinya ini. Nah, jadi kan di void loop ya kan. Kalau misal ini nggak ada ini dan nggak ada interrupt dan ada pun kan dia kan berputar terus di sini kan, void loop. Nggak ada pemanggilan seperti apa, blink. Nah, kan nggak ada ini. Nah, berarti kan eh, Arduino itu hanya looping di sini kan, digital write let pin state, state-nya low ya. Nah, berarti ini low terus, low terus. Nah, tapi karena ada attach interrupt. Nah, di sini ada spesialnya, di sini ada change. Jadi attach interrupt itu pinnya, fungsi yang ingin dipanggil atau fungsi interruptnya. Lalu di sini itu kondisi dia itu interrupt. Nah, jadi ada tiga, ada change, ada rising, ada falling. Nah, change itu seperti ini. Nah, change itu jika dia itu si program itu mendeteksi perubahan kondisi. Maksudnya perubahan kondisi kan tadi kan input pull up, berarti kalau buttonnya nggak ditekankan dia 1. Nah, kalau ditekankan berarti dia berubah kondisi jadi 0. Nah, change itu seperti ini. Nah, dari 0 berubah lagi ke 1. Nah, itu dianggap change. Change itu intinya keadaan sekarang beda dengan keadaan sebelumnya. Nah, lalu kalau rising, rising itu dia tuh hanya membaca, hanya mengeksekusi interrupt itu jika program itu membaca dari, kan rising kan berarti naik kan, berarti dari yang awalnya 0 jadi 1. Nah, itu namanya rising. Kalau di PLD itu namanya rising edge. Jadi hanya membaca saat ini. Jadi pas ini turun, ya kan, program itu mengabaikan. Dia itu hanya membaca jika ada kondisi dari 0 ke 1. Itu interrupt baru akan dijalankan. Nah, begitu juga untuk falling, itu kebalikannya, berarti dia itu hanya mengeksekusi jika dia itu dari 1 ke 0. Nah, kalau untuk push button itu yang lebih lebih gimana ya, kalau untuk kita membuat suatu sistem sih yang lebih baik itu ya kalau nggak rising, falling. Jadi kan kalau change kan kalau kita ngetuk ngetuk apa namanya, menekan push button kan dari bawah, ya kan, terus pas kita lepas kan dia berubah lagi kan, jadi kayak dia tuh sama aja kayak baca 2 kali gitu loh interruptnya. Nah, kalau semisal emang seperti itu solusi dari permasalahan yang mungkin dihadapi ya apa namanya, berarti itu bagus. Nah, tapi kalau kita hanya ingin mendeteksi, misal kita nekan 1 kali, hanya 1 kali interrupt, ya berarti kita kalau nggak pakai rising, pakai falling. Kan kalau kalau 2 kali eh, kalau kita pakai change kan sama aja kita kayak menjalankan 2 kali interrupt. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kita coba. Nah, oke, berarti untuk melihatnya kita ganti ke visual software hardware. Jadi seperti ini. Nah, di sini buttonnya ini ya, buttonnya ini. Jadi ini potensio nggak dipakai, tapi LED-nya ini. Nah, ini kan kita pakainya change ya. Kalau change kan berarti nanti kayak ada dua kali interrupt kan
Kan ini logikanya kalau interrupt dijalankan nanti dia itu LED-nya itu berubah dari kondisi sebelumnya ke kondisi baru. Jadi kalau misal dari low dia nanti ke high. Kalau dia dari high nanti pindah ke low kan, soalnya dari ini state sama dengan kebalikannya state itu. Nah, ini kalau saya tekan nyala terus mati, ya kan? Jadi kayak push button biasanya. Nah, seperti itu. Nah, coba kita ganti ke berarti falling ya. Kalau falling berarti pas kita ditekan, pas button ditekan, dia nanti langsung berubah kondisinya. Itu falling. Kan input pull up kan. Jadi di sini kan input pull up kan berarti si pin 2 digital 2 kan dia itu gini terus, naik terus. Pas kita tekan kan kena ground berarti langsung low. Berarti kayak gini kan falling ya, falling pas kita tekan. Harusnya pas kita tekan dia langsung berubah. Ya, pas kita lepas harusnya enggak. Ini apa belum upload? Jadi kalau ditekan, ya kan, ditekan. Nah, dia nyala, tapi pas dilepas kan dia nggak mati lagi. Ditekan berarti ini mati. Nah, nanti nggak nyala lagi karena itu falling. Jadi dari 1 ke 0. Nah, nanti kalau rising kebalikannya berarti ditekan dulu. Pas dilepasnya dia nanti baru nyala. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita lanjut ke percobaan kelima. Nah, di sini untuk percobaan kelima itu apa namanya? Kita menggunakan yaitu yang namanya milis. Nah, apa tuh milis itu? Bisa kita lihat lagi di Arduino. Nah, jadi di Arduino itu dia memiliki timer tersendiri ya. Jadi kayak dia kan juga ada clock speednya tuh yang 16, kalau nggak salah kristalnya itu 16 MHz atau berapa itu, bisa kalian cari. Nah, milis itu dia itu pas Arduino dinyalakan dia itu ada timer tersendiri, timer terus. Nah, tapi dan ini timernya itu bisa overflow atau kembali lagi ke 0 setelah sekitar 50 hari Arduino itu berjalan terus. Jadi kayak timernya itu kayak counter ya. Jadi kayak nambah terus di setiap. Jadi kita jalanin script, misal kayak script yang simple aja kayak script blink, dia itu milis itu jalan terus. Nah, di sini scriptnya milis itu seperti ini. Nah, jadi ini ada itu ya, waktu sebelum yang pertama sama waktu sebelum kedua. Jadi di sini tuh kita nyoba apa kedip suatu LED yang berubah, yang dia tuh waktu kedip antara LED pertama dan LED yang kedua itu beda. Ya itu kan kalau kita pakai yang script yang percobaan. Jadi ini sama kayak percobaan pertama ya. Jadi kayak dia itu ada 2 task yang dia itu harus berjalan secara bersamaan dengan timing waktu yang berbeda. Nah, di sini kita memakai milis bisa. Jadi di sini lama hijau 500 berarti nanti dia 500 milisecond. Lama waktu biru 50 milisecond. Nah, ini kan milis kan. Berarti sama aja kayak gampangannya pas program mulai dia tuh langsung counter. Nah, ya kan, counter. Misal ini waktu sekarang itu di sini counter 50. Kok 50? Ya, misal ini baru 1 milisecond. Waktu sekarang kan program berjalan kan, ini 1 milisecond waktu sekarang. Nah, terus waktu sekarang dikurangi waktu sebelum.
waktu sebelum kan di sini 0 kan, berarti 1 kurangi 0 itu lebih besar nggak dari lama hijau. Lama hijau itu 500. Kan enggak kan? Berarti nanti dia itu milisnya itu harus berjalan selama 500 detik dulu, baru nanti ini kan 500 kurangi 0. Nah, 500 kurangi 0 kan lebih dari sama dengan 500 lama hijaunya. Setelah setengah detik ya. Nah, berarti nanti LED-nya akan berganti status, berganti kondisi dari yang sebelumnya misal low ke high, yang sebelumnya high ke low. Nah, lalu waktu sebelumnya itu di update ke milisnya itu. Jadi kan waktu sebelumnya kan masih 0, ya kan? Waktu sebelumnya kan masih 0. Nah, karena udah setengah detik berlalu, waktu sebelumnya kan nanti jadi 500 juga kan? Kan karena ini if-nya ini berhasil di waktu ke 500 milisecond. Berarti waktu sebelumnya itu 500 milisecond. Ya kan? Terus program ngeloop lagi. Nah, berarti kan milis itu kan nanti jadi 501 gitu kan. Nah, 501 nanti dia itu dikurangi 500. Nah, berarti kan 501 dikurangi 500 berarti kan 1. Nah, itu kan nggak lebih besar dari 500 kan. Nah, jadi milis itu seperti itu cara kerjanya. Mungkin agak membingungkan tapi emang seperti itu penggunaan milis. Jadi kita bisa mengeksekusi dua program yang berbeda secara hampir bersamaan. Jadi ini sama aja kayak mengeksekusi ini dan ini secara bersamaan. Tetapi dia itu masih bisa menjaga timing dari waktu itu sendiri. Nah, maaf, tadi belum ngubah ya. Jadi ini milis itu maaf, tadi berarti belum diubah ini, belum ditransisi. Jadi kayak gini. Kalian bisa lihat di blognya Arduino, websitenya Arduino, milis itu seperti kayak gini. Nah, sedangkan untuk yang LED, jadi ini LED pertama ya. LED pertama kan tadi setiap 500 kali, 500 milisnya itu dia nge-counter kan, ini baru dijalankan. Nah, yang kedua dia itu nanti dijalankannya setiap 50. Jadi kan waktu sekarang dikurangi waktu sebelumnya itu sama ya kan. Waktu sebelumnya kan pertama masih 0. Nah, tapi lama dari biru itu kan dia 50. Berarti kan 50 milisecond. Nah, berarti nanti pas dia tuh looping, pas dia tuh mengulang kan ini kan uh, waktu sekarang milis itu kan terus-terusan mengcounter kan. Berarti kan nanti ada suatu saat di mana milis itu dia nilainya juga 50. Nah, waktu sekarang 2 ini, nah nanti pas uh, dia udah 50, nah nanti apa namanya? Dia itu nanti akan mengeksekusi yang LED di sini. Nah, jadi nanti dia akan kedipnya itu dia akan berbeda. Nah, mungkin saya upload dulu. Nah, bisa dilihat yang LED 2 itu dia itu nanti kedipnya lebih cepat kan 50 mili-detik. Nah, sedangkan yang LED pertama itu dia hanya kedipnya itu lebih lambat 0,5 detik. Nah, jadi itu salah satu contoh algoritma atau logika penyelesaian dari penggabungan dua tugas atau task atau instruksi ya di dalam satu program Arduino. Nah, tapi itu kan masih task yang seperti ini kan masih sederhana, ya kan? Kalau kayak gini masih sederhana ya, masih hanya LED kedip lah. Nanti kalau semisal untuk pembacaan sensor seperti sensor ultrasonik yang dia tuh di dalam milis itu ada delay ataupun sensor suhu yang memakai yang mungkin kalian di project antarmuka udah memakai sensor suhu atau gimana itu kan
scriptnya kan nggak sedikit ini kan, jadi masih banyak banget. Nah, kalau kita menggabungkan pakai milis, nah itu nanti ada suatu konflik lagi yang dimana nanti milis itu nggak bekerja, karena nanti ini kan digital write-nya ini kan masih nggak ada delay kan di dalam sini. Dan nanti kalau misal di dalam sini dia nanti ada delay atau ada suatu program yang melebihi waktu setiap milis ini, nanti milis di sini tuh nggak akan bekerja. Nah, dari situ eh itulah yang merupakan suatu kekurangan dari super loop itu sendiri. Super loop itu yang dipakai microcontroller pada pada konfigurasi defaultnya ya. Nah, itu kan pakai super loop. Nah, kita nanti untuk di modul selanjutnya kita bisa memakai sebuah sistem operasi yang dimana ya seperti Windows, dia bisa menjalankan beberapa task secara bersamaan. Nah, itu nanti dibahas di modul kedua, yaitu kita memakainya itu namanya RTOS kayak gini, Real Time Operating System di Arduino. Nah, ini. Nah, jadi sekian untuk pertemuan pertama modul 1 ini. Bila saya ada salah, saya mohon maaf. Jadi ini untuk percobaannya ada 5 ya. Saya mohon maaf sekali kalau banyak, tapi ya ini memang kayak gini percobaannya. Eh, Mungkin itu dulu. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.